sesungguhnya Anda ada problem. melihatnya seperti itu nggak? Sesungguhnya memang ada masalah pada ini yang mau saya sebut. Oke. Yang saya sebut bahwa sesungguhnya ada tiga problem. Kepemimpinan yang nampak sekarang ini bukan kepemimpinan yang menunjukkan keteladanan. Oke. Kepemimpinan yang memberikan semangat, kepemimpinan yang dari belakang mendorong sampai dia berani tuding-tuding anak buahnya di depan. Oke. Itu Di masalah. sisi lain DPRD-nya, Dewannya? Pada saat yang sama udah saya bilang tadi, sistemnya salah, mereka nitip-nitipin. Bener apa tidak dengan model rekayasa terjadi. Nah, saya ingin mengatakan begini, kedua belah pihak salah. Oke. Pada konstruksi misalnya aku mengajukan APBD 2015 ke Menteri Dalam Negeri dengan dua model, itu melanggar undang-undang. Jelas itu Melanggar ya, Pak Taufik melanggar ya? undang-undang. Melanggar ya? Iya. Oke, oke. Melanggar undang-undang itu. Jadi itu yang diangketkan. Karena pelanggaran itulah makanya angket Oke, gitu loh. oke, Jadi oke. rame-rame lah sekarang. Ya, tapi poin 2-nya soal pelanggaran norma etika kan masuk juga ke dalam hak angket. Katakan sekarang kita pakai norma etika yang tidak jelas standarnya. Betul. Katakan tidak Betul. jelas standarnya. Tapi saya bilang, Anda tidak menunjukkan keteladanan. Oke. Anda tidak sedang membangun semangat di depan dan Anda tidak sedang mendorong kebaikan dalam putaran birokrasi. Maksudnya keteladanan ketimuran atau gimana nih? Loh, itu tiga komponen tadi, Balkis, itu komponen orang-orang di mana orang-orang Jawa, katakan budaya Indonesia menunjukkan dalam bahasa sederhananya ada Inga Sosung Tulodonya itu loh. Oke. Ingma dia bangun karselnya gitu loh. Ada di belakang Tuturi Handayani itu muncul, apalagi kita pakai Astabrata model kayak gitu. Iya. Katakan itu nilai-nilai lama. Tetapi jangan salah, Jokowi menang justru karena pakai itu. Oke. Dia menunjukkan sikap kejawaannya sehingga dia menang. Nah, seorang Ahok yang nempel pada Joko Widodo, saya ulang ya. Seorang Ahok yang nempel pada Joko Widodo, salah dia menampilkan diri. Saya bilang salah dia menampilkan diri. Tapi kerjanya benar nggak? Belum tentu. Belum tentu. Sekarang tergantung sekarang nanti bagaimana APBD. Dia kan baru mimpin Kan kemarin. kalau Pak Taufik, menurut Pak Taufik bilang belum ada begitu kan? Mana? Bukan itu. Bahkan sudah ada sebenarnya Benar. pekerjaan yang... Kita nggak usah bilang aplikasi kebijakan. Aplikasi kebijakan itu nomor 2. Aplikasi pembuatan kebijakan aja deh. Kita evaluasi. Ya. Nah, kalau kita evaluasi aplikasi pembuatan kebijakan buat saya, ketika dia main-main dengan e-budgeting plus namanya anggaran pengesahan berdasarkan kesepakatan Oke. dengan DPRD, itu salah kalau saya. Oke. Itu undang-undang tuh rumusnya. Pak Taufik, ada konsep e-budgeting, tapi kemudian sampai sekarang kan APBD ini sudah hitungannya kalau bahasa kasarnya haram ya, karena sudah dimolor sebegitu lama sehingga banyak korbannya begitu. Ya, gini. E-budgeting itu mau ditaruh di mana? Hmm. E-budgeting itu kan alat transparansi. Ditaruhnya mestinya setelah APBD disahkan, Ya. baru semua ini dimasukin dalam e-budgeting, di-lock dia. Supaya apa? Supaya nggak bisa berubah-ubah lagi. Ini ditaruhnya di depan. Jadi di depan sebelum dimasukin ke Oke. DPRD, dia bikin e-budgeting, di-lock. Jadi untuk apa dia kirim-kirim ke kami? Itulah kemudian ya prosedurnya yang dilanggar. Di sini letaknya sebetulnya. Sehingga karena sudah di-lock duluan, akhirnya apa? Begitu setelah disahkan, dia kirim aja yang udah di-lock. Yang pertama Sebenarnya itu. Bakis ngeliatnya Gitu. gampang. Kenapa seorang Presiden Joko Widodo bilang, udahlah DPRD bersama Ahok tuh duduk bareng. Ya. Maka tadi istilahnya sesungguhnya bukan mediasi, mengklarifikasi data-data yang ada. Nah, pengklarifikasian itu sekarang saya tanya sama Wakil Ketua DPRD DKI. Betul. E-budgeting itu ada aturannya nggak? Nggak ada, Bos. Selesai. Selesai gimana maksudnya? Nggak bisa. Anda terapin langsung aplikasikan. Untuk mengunci sebuah kebijakan yang basis undang-undangnya benar. Salah di situ. Birokrasi bekerja itu basis hukumnya harus ada. E-budgeting yang tidak punya dasar hukum lalu menjadi pedoman, itu namanya diskresi yang tidak punya rujukan kecuali sebagai kekuasaan gubernur. Itu cuma satu kata kunci benarnya e-budgeting. Apa itu kekuasaan gubernur? Azas diskresi. Tetapi azas diskresi itu pun harus dilihat lagi. Prosedurnya benar apa enggak? Selama dia tidak memenuhi prosedur, Anda nggak bisa Solusi pegang itu. DPRD Gitu. soal e-budgeting apa? Ya, gini, kita e-budgeting kita apresiasi untuk transparansi. Tetapi tidak di depan. Setelah selesai masukin Bukannya semua. penting untuk lakukan di depan? Kenapa? Karena banyak titipan di depan. Loh enggak dong. Ini kan dilakukan masukin e-budgeting itu ketika dalam proses pembahasan dia udah bikin-bikin. Saya kasih contoh. Ya. Di dalam ajuannya KUHPPS itu semua bonggolan. Oke. Bonggolan. Misalnya gini ya, buat pendidikan sekian. Ini sih nggak ada tuh. Sampai ke rapat komisi, pembelian alat kesehatan rumah sakit Pasar Rebo misalnya 200 miliar. Bonggol, kita tanya dong. Mau beli apa? Suntik. Beli apa? Kan mesti ada. Masa beli 200 miliar? Perawatan jalan
miliar. Tapi tidak sampai satuan. Enggak Tidak sampai satuan. ada disampaikan ke kita. Bukan, Oke. artinya Anda tidak menanya sampai satuan, kan? Kita tanya dong, untuk apa ini? Di situ Anda melanggar ketentuan konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Enggak Undang-undang baru, dong. no. Enggak. Anda mesti tahu, tunggu dulu. Tadi saya sampaikan nih. Tadi disampaikanlah oleh Sekjen. Ketika itu ditanyakan oleh Sekda, bagaimana keputusan MK? Keputusan MK itu untuk APBN, bukan untuk APBD. Dan layak juga. Kenapa? Karena penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kan berdua. Nah, tata urutan perundang-undangan berlaku di situ. Bahwa ketika di pusat tidak boleh kita persoalkan satuan 3, tata urutannya berarti juga ke bawah semestinya juga. Sebentar. Supaya kita jernih ngelihatnya. Bahwa di dalam tata urutan begitu berlaku, sesungguhnya juga berlaku suatu prinsip di atas membentukkan hukum di bawah. Di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atas. Gitu itu berlaku. kan judicial review. Undang-Undang 17 ya. Kemudian di situ keputusan MK-nya tidak ada APBD. Iya, MD3 17 MD3 itu ya, 17 2014 itu nggak ada APBD. Yang saya baca APBN semua. Tadilah disebutkan oleh Sekjen. Nah, ini yang saya kira pokok pangkalnya bukan pada tataran itu. Disitulah DPRD bermain dalam hukum formil. Hukum formilnya hukum positif. Padahal Ahok bermain dalam tataran yang lain. Kenapa dia main budgeting? Ya. Ya tadi saya bilang sebagai azas diskresi. Ahok tidak bermain dalam konstruksi hukum formil. Oke. Ahok menyatakan, nih loh, gue duluan budgeting dengan menyatakan keterbukaan dan transparansi. Sebuah pemerintahan berproses itu dengan peraturan, dengan hukum formil. Di situ kelemahannya. Taufik sekarang juga berargumentasi seperti itu bahwa APBD tidak tunduk pada ketentuan Mahkamah Konstitusi tentang MD 3 17 2004. Itu juga hukum formil. Dua-duanya benar. Karena itu saya bilang gagasnya menjadi begini. Khusus 2014 yang dituding-tuding ada persoalan Dana titipan-titipan siluman, itu. ya. No. Oke, dana titipan kalau bahasanya Bang Lutfi. Oke. Dana titipan Ya. itu, maka kita bongkar dengan modal investigasi audit. Kita bongkar. Solusinya investigasi audit. Investigasi audit. Setuju saya. Setuju. 2004 siapapun yang salah lakukan, Oke. buka aja. Itu solusi satu. Ini sebenarnya dan itu harus dilakukan oleh tim independen. Kalau kita tidak percaya dengan katakan dengan BPKP, maka turunkan BPK pusat bersama BPK DKI lalu tim ada yang mengawal. Satu. Yang kedua solusinya agar tidak terjadi lagi konflik gitu ya modelnya, maka rumusan yang pernah diajukan ke dalam Kemendagri dari DPRD tentang APBD 2015 itu juga diinvestigasi, tapi investigasi manajemen, tapi juga statusnya audit. Dua solusi itu, Bang. Mestinya kita Itu lihat. harusnya dibicarakan di mediasi selanjutnya. Kapan mediasi selanjutnya? Atau klarifikasi selanjutnya? Gini, Terakhir. kan Singkat, Bang. Kementerian Dalam Negeri punya waktu sampai tanggal 13 Oke. untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada eksekutif yang harus memperbaiki, diberi waktu 7 hari. Memperbaiki itu harus dengan kami berdua. Oke. Ini ya, saya kasih. Iya, terserah dia. Itu yang namanya saya bilang prinsip hierarkinya dia nggak pakai. Jadi ngatur pemerintahan itu kan ada ada keteraturan, ada hierarki. Oke, yang dipakai dong. harapannya di situ ya. Kita Nggak lihat. bisa. Karena Ahok sudah menyatakan secara terbuka dia nggak mau. Karena itu saran saya menjadi kita letakkan aja masalahnya bagaimana supaya ini tetap jalan ke depan. Oke. Siapa yang salah, siapa yang benar duduk pada tataran temuan-temuan itu. Baru kemudian DPRD bersikap. Ini benar apa enggak untuk APBD 2015. Ahok juga bersikap. Benar nggak 2014 kayak gitu-gitu. Itu masukan, Bang. Juga, Ya, gitu loh. Itu masukan, Bang. Mudah-mudahan DPRD harus cepat-cepat juga segera karena kasihan rakyat, Bang. APBD-nya belum beres. Oke. Enggak, kan ada mekanisme, ada panduan Ya. aturan bahwa kalau ini nggak ada kesepakatan, pakailah anggaran yang lama belanja Kita lihat, tertinggi. lihat gitu. benar nggak nanti di 13 Maret itu akan selesai konflik deadlock-nya ini yang nggak jelas ini ya. Makasih Bang Taufik sudah bersama kami. Makasih Bang Ihsan Nursi sudah ada di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini jadi akhir dari jumpa kita. Kita lihat nanti bagaimana seteru antara DPRD dan juga Ahok. Mudah-mudahan cepat selesai.